everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Suka-Suka bulan Agustus. Gua nggak tahu ini bakal jadi part pertama atau nggak perlu ada podcast Suka-Suka lagi selanjutnya. Kayaknya ada ya. Gua nggak lihat jadwal selanjutnya setelah Austrian GP. But anyway, ini semoga nggak panjang. Tapi gue mau berterima kasih buat kalian yang sudah bersedia mendengarkan podcast gue sebelumnya, yang 1 jam 15 menit itu. Admin tuh sampai kelenger loh ngeditnya. Dia bilang, lu ini ngomong apaan? Coba panjang banget. Tapi dia mau potong juga agak susah. Jadi kemarin itu dia mau potong dibagi 2. Ya paling nggak jadinya ya 35 menit atau 40 menit lah ya satu part. Tapi dia bilang nggak bisa karena dia tahu gue bakal podcast Suka-Suka lagi awal pekan ini. Jadi dia bilang kayaknya kalau dibagi 2 terus digembok lagi, ujung-ujungnya nanti malah out of date. Karena artinya numplek lagi sama yang Suka-Suka sekarang. Jadi ya gue berterima kasih buat kalian yang sanggup bertahan kebal kuping dengerin gue bawel 1 jam lebih. Ada yang sambil ngunyah kuaci lah, ada yang sambil makan seblak, ada yang sambil cuci piring. Gue rasa juga cuci piring kalau 1 jam lebih juga kelar tuh cuci piring, bener kan? But anyway, kita akan membahas lumayan banyak hari ini. Yang pertama kita bahas dulu soal British GP yang meninggalkan kesan buruk di perayaan ke-75 tahunnya MotoGP. Jadi sebenarnya 75 tahun MotoGP ini dirayakannya tahun lalu. Masih ingat ketika Pecco dan Stoner satu track di Festival of Speed kalau nggak salah tahun lalu. Nah itu kan perayaan 75 tahun MotoGP sebenarnya. Karena MotoGP pertama itu digelarnya di Isle of Man. Nah, karena Isle of Man itu adalah bagian dari Inggris, jadi diselenggarakanlah di Silverstone. Jadi memang sebenarnya ini terlambat 1 tahun. Gue juga nggak tahu kenapa Silverstone tahun lalu nggak mengadakan ini setelah drama cuaca yang nggak jelas itu dan dimenangkan oleh papa kembar. Baru tahun ini diadakan, tapi sebenarnya bukan itu poinnya. Gini, menurut para pengamat, kalau ini adalah perayaan 75 tahun MotoGP, itu motor yang jadul-jadul itu dipajang di deret. Bener nggak sih? Tapi sayangnya motor jadul yang dipajang itu cuma sebiji. Ada malah pengamat yang membandingkan itu dengan ketika Bebe Vale pensiun. Masih ingat yang Bebe Vale punya motor dari yang pertama sampai yang terakhir dijejer semua. Nah, itu malah lebih bagus daripada yang kemarin British GP punya perayaan 75 tahun MotoGP. Karena motor bersejarahnya cuma sebiji. Jadi, menurut para pengamat ada apa sebenarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu legend pun yang nongol. Sudahlah perayaan 75 tahun MotoGP di seri-seri yang biasa aja. Opa Ago itu nongol, Bebe Vale itu nongol, entah itu Lorenzo nongol, entah itu Stoner nongol sih. Tapi di perayaan 75 tahunnya MotoGP itu sendiri gak ada satu legend pun yang nongol. Bener, Stoner nggak nongol, Bebe Vale apalagi nggak nongol. Ya mungkin Bebe Vale karena dia sibuk balapan. Ya paling nggak Dani Pedrosa lah, atau Jorge Lorenzo lah, atau siapalah ya. Yang penting ada gitu. Ya ada sih Freddy Spencer, tapi itu kan karena dia RD Kak. Yang lain siapa? Loris Capirossi, tapi dia juga karena RD Kak. Jadi lebih kepada mereka karena RD, bukan karena mereka legendnya. Jadi itu yang dikritik oleh para pengamat. Mereka bilang mestinya momentum ini dipakai oleh Silverstone untuk mempromosikan ini loh MotoGP, ini loh sejarahnya, ini loh ceritanya dari dulu sampai sekarang. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sayangnya mereka justru malah pamer livery jadul di tim-tim yang menurutnya para pengamat ya memang bagus sih, tapi itu tidak menggambarkan perjalanan MotoGP secara keseluruhan. Itu cuma menggambarkan perjalanannya tim. Bener? Jadi menurutnya pengamat, kok ya entah ini karena kurang dana atau kurang organisasi sehingga bahkan untuk legend-legend yang oke lah kalau mereka misalnya sibuk seperti Bebe Vale, kalau kayak rider artis Lorenzo, entah itu Pedrosa, ya mbok iya diundang. Karena kan mereka adalah bagian dari MotoGP, Fantastic Four-nya MotoGP, Kaisar Honda United, Dovizioso, kenapa nggak dipanggil? Maksud gua ya paling enggak ada sejarahnya. Ya yang nongol sih Pol Espargaro, tapi kan Pol Espargaro belum pensiun Kak. Dia masih jadi test rider, belum ada pengumuman pensiun malah kemarin. Bener, beda sama papa kembar yang pengumuman pensiun emang beneran pensiun.
Jadi ya memang agak kurang greget. Jadi pengamat pikir apakah ini perkara duit ataukah memang organisasinya nggak terlalu bagus apa gimana? Nah, ngomongin soal itu, kita ngomonginlah soal 2027, di mana Sisi diturunkan menjadi 850 cc. Kalau kalian mundur ke belakang di awal musim, kalian pasti tahu bahwa tujuan perubahan regulasi cc ini adalah untuk menarik minat pabrikan baru bergabung dengan MotoGP, mencari penggantinya Suzuki. Entah itu BMW, entah itu Kawasaki, entah itu Triumph, yang manalah, pokoknya ada lagi tambahan pabrikan. Jadi gara-gara itu indeed BMW tertarik. Bahkan gosip berembus sepoi mereka bersedia mengeluarkan 20 juta euro demi membeli data dari Suzuki, pabrikan yang hengkang dari MotoGP. Jadi mereka pengen ambil datanya Suzuki untuk membuat dasar dan mempelajari seperti apa sih membangun mesin. Kebetulan Suzuki kan inline. Nah, sementara untuk 850 cc itu banyak yang bilang sebaiknya memakai mesin inline. Karena bisa pakai V4, memang cuma perlu ditweak katupnya katanya. Siapa sih yang bilang itu kemarin? Itu cuma perlu ditweak aja katupnya, nggak terlalu besar aja. Tapi kalau ditweak begitu resikonya adalah kembali ke zaman Ducati dulu-dulu. Yang susah belok, suka lompat-lompat. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Memang sisinya diturunin tapi powernya masih gede. Jadi menurutnya BMW ada baiknya ngambil data dari Suzuki, yang mana mereka sudah punya dasar di mesin inline dan mereka pernah jurdun dengan mesin inline itu. Benar? Jadi memang BMW kelihatan memang berniat untuk bergabung dengan MotoGP. Tetapi setelah Silverstone, muncullah sabda baru dari DPRD tingkat pusat. Jadi wakil ketua DPRD tingkat pusat, Carlos Ezpeleta, itu bilang bahwa dia tidak berencana untuk menambah slot grid lagi. Masih ingat tahun lalu ketika KTM meminta slot yang ditinggalkan oleh Suzuki? Kan itu ada 2 seat slot tuh. Mereka minta untuk bisa bikin tim baru agar ada seat untuk Pedro Acosta. Masih ingat? Waktu itu Seresa Senring kalau nggak salah. Dorna kan menolak mentah-mentah. Katanya nggak bisa, KTM itu kan seat khusus untuk pabrikan. Itu alasannya Dorna waktu itu. Tapi kayaknya memang mencela-mencela lagi hits sekarang. Baru beberapa hari lalu Carlos Ezpeleta mencela-mencela. Dia bilang kami tidak berencana menambah slot grid lagi. Jadi kalau ada pabrikan baru yang bergabung, mereka harus mengakuisisi tim yang ada. Artinya mereka akan menggunakan konsep seperti di F1. Sudah tahu kan siapa yang bikinin ketentuan? Tentu saja Liberty Media. Jadi nampaknya Liberty Media itu sedang memulai transisi perubahan kepemimpinan. Opa Ezpeleta nampaknya sudah memulai proses transisi perpindahan tampuk CEO Dorna, sehingga yang bicara soal ini adalah wakil ketua DPRD-nya, anaknya, Carlos Ezpeleta. Jadi di F1 masih ingat ketika di Mugello yang gue bilang, semoga gue salah bahwa keputusan Ducati untuk memungut si culas Marc Marquez itu menjadi adipati Ducati itu karena ada cawe-cawe di dalamnya, ada cawe-cawenya LM dan Audi yang punya keterkaitan dengan F1, di mana LM yang memiliki juga F1 itu punya lobby politik di atas sana, sehingga menghasilkan keputusan bahwa proses bergabungnya Audi di F1 itu akan dipermudah asal si culas diterima menjadi adipati Ducati. Waktu itu para Aber bilang itu nggak ada hubungannya. Ada. Kenapa? Karena masuk di F1 itu nggak mudah. Memang ada yang bilang itu kan Audi sudah berencana masuk sejak tahun 2022. Ya memang waktu itu BB Vale yang menjadi brand ambassador mereka. Mereka sangat percaya diri karena penjualannya Audi banyak banget karena BB Vale yang jadi BA. Giliran tim BB Vale hengkang ke BMW, nah drop dah itu penjualan. Bahkan di awal tahun ini rencana untuk masuk F1 itu sempat diragukan karena kepala pengembangannya hengkang, dananya mulai cekak dan ini dan itu dan ini dan itu. Tiba-tiba setelah pengumuman si culas Marc Marquez jadi adipati Ducati tahun depan, Audi mengumumkan gerakan majunya untuk masuk ke F1. Jelas itu ada hubungannya. Jadi di F1 meskipun katanya mereka terbuka untuk menerima tim baru, sayangnya itu nggak semudah katanya. Kenapa? Karena lu harus dapat persetujuan LM, lu juga harus dapat persetujuan para tim yang ada di grid.
Dan kabar terbarunya adalah tim milik pembalap Andretti itu rencananya memang akan bergabung ke F1 sebagai tim baru tanpa mengakuisisi tim manapun. Itu tiba-tiba ditolak oleh LM. Nggak tahu apa alasannya, kan udah gue bilang ini lobby-lobby politik. Meskipun katanya oh ya kita terbuka, ujungnya tetap ditolak. Kenapa? Karena ini nggak ada cawe-cawenya. Beda cerita dengan Audi, Kak. Audi itu mengakuisisi tim Sauber. Itu pun mengakuisisi tim Sauber nggak segampang itu. Tetap mesti lobby-lobby ke LM. Nah, gara-gara ditolaknya tim Andretti ini, katanya tim tersebut mengajukan keluhan ke otoritas di Amrik mengenai keputusan tiba-tiba soal menolak tim yang baru. Saat ini Liberty Media dalam investigasi gara-gara menolak tim Andretti itu. Jadi Liberty Media sebagai pemilik F1 saat ini itu sedang diinvestigasi oleh otoritas di Amrik. Gua nggak tahu otoritas perdagangan kah, otoritas apalah, pokoknya mereka diinvestigasi atas keputusannya yang menurut tim Andretti itu semena-mena karena menolak. Padahal mereka sudah keluar banyak biaya untuk mempersiapkan itu, tim tiba-tiba ditolak. Kan udah gue bilang kemarin, harus disetujui dulu oleh LM, setelah itu baru minta persetujuan dari seluruh tim yang ada di grid. Nah ternyata sebenarnya seluruh tim yang ada di grid itu ya setuju-setuju aja, ternyata LM-nya yang nggak mau. Kan udah gue bilang ini perkara cawe-cawe. Beda cerita dengan Audi yang lumayan mulus. Meskipun kondisi keuangannya itu sempat diragukan di awal tahun, tiba-tiba lempeng aja jalannya. Mereka kebanyakan mengambil orang-orang dari Red Bull. Jadi ini yang akan diterapkan juga di MotoGP. Jadi kalau BMW mau masuk tahun 2027, mereka harus mengakuisisi salah satu tim yang ada di MotoGP. Somehow gue merasa juga ini ada cawe-cawe skenario di dalamnya. Judulnya adalah Saving Private Gresini. Jadi kan kalian tahu bahwa Gresini ini adalah tim yang meskipun coba disembunyikan oleh Nadia Padovani, mereka punya kondisi keuangan yang gak terlalu bagus. Kenapa? Karena sejak di Asen ada kabar bahwa mereka berencana untuk menjual timnya ke Lewis Hamilton. Itu ketahuan bahwa ini tim sedang dalam paceklik keuangan. Jadi karena Lewis Hamilton tidak tertarik untuk membeli, dia sendiri bilang, ya mungkin saya ada rencana membeli tapi saya perlu tahu dulu bagaimana prosesnya. Dan kalau memang itu ada kemungkinan mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Nah sementara udah gue bilang, Gresini ini nampaknya butuh uang cepat. Jadi mencela-mencelenya Dorna untuk tiba-tiba bilang gak mau ada tambahan lagi di grid, menurut gue itu adalah bagian dari permainan supaya mau gak mau BMW harus membeli Gresini. Karena kan VR46 sudah aman posisinya. Itu 5 tahun kontrak loh dengan Ducati. 5 tahun. Jadi nggak bisa diganggu gugat, Kak. Mau nggak mau harus Gresini. Gresini itu kan habis kontraknya tahun 2026. Itulah kenapa menurut gue ini adalah caranya Dorna dan LM untuk menerapkan konsep di F1 sekaligus untuk menyelamatkan Gresini punya keuangan. Mau nggak mau BMW harus lobby Gresini dan itu nggak akan mudah karena posisinya jadi BMW yang sangat butuh Gresini dan itu artinya Gresini bisa jual mahal karena mereka sangat butuh. Tim mana yang bisa direbut? Nggak ada. Trackhouse udah settle sama Aprilia, Tech3 sudah settle sama KTM, LCR ya kalau memang mau dibeli agak susah juga karena Idemitsu akan ambil itu slot. Idemitsu itu adalah grup dari Honda. Jadi kalau LCR lepas mereka akan ambil alih kembali itu Idemitsu punya. Jadi memang waktu tahun 2018 ketika Takaki Nakagami menjadi rookie di MotoGP itu ternyata sebenarnya adalah Idemitsu punya slot. Tetapi di share sama LCR di mana LCR Lucio Cesinello itu diminta untuk membantu manajemennya. Menurut gue juga sekalian untuk mengajarkan proses manajemen tim kepada Idemitsu. Jadi kalau LCR mundur, Idemitsu dengan senang hati mengambil seat yang tersisa. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun hanya Pangeran Takaki Nakagami yang ada di situ. Karena cuma ada satu seat. Karena mereka punya putaran proses pengkaderan itu banyak dan cepat. Karena mereka itu menjaring para pembalap itu dari balapan regional. Setelah itu masuk ke Moto3, setelah itu masuk ke Moto2. Nah ngadatlah di situ. Kenapa? Karena cuma ada satu seat yang tersedia di MotoGP. Dan itu adalah miliknya Takaki Nakagami yang gosip berhembus sepoi-sepoi emang dekat dengan para petinggi Honda. Itulah kenapa dia bertahan di situ awet banget. Jadi kalau ada yang tanya apa kabar kalau LCR yang hengkang, Idemitsu akan ambil slot yang tersisa. Mereka dengan senang hati akan mengambilnya. Kenapa? Karena mereka punya pembalap dari Moto2 dan Moto3 itu udah ngantri.
Dan gue juga nggak yakin Cesinello mau tinggalkan Honda, karena kalau dia memperbarui kontraknya tahun ini, artinya dia punya kontrak itu akan berlaku di 2026 dan 2027. Artinya sudah nggak bisa dikontrak sama BMW, kecuali putus kontrak. Nah, sementara Gresini itu kontraknya habis tahun 2026. Kesempatan banget kan, 2027 nego sama BMW. Pinter. Karena di situ bukan cuma soal nego harga, pasti ada nego sponsor, ada juga nego line up rider. Istilahnya bukan Gresini yang butuh pembeli, tapi BMW yang butuh penjual. Jadi kalian ngerti lah ini cawe-cawe tujuannya apa. Nah, di tahun 2027 nanti rencananya juga MotoGP akan mencoba menerapkan upah minimum rider. Jadi nggak ada yang namanya pay rider, meskipun dia pay rider tetap harus digaji katanya. Sepertinya DPRD tingkat pusat sedikit nggak seneng dengan sebutan pay rider yang nongol di line up-nya Gresini. Mereka itu nggak digaji soalnya, Kak. Adanya mereka menggaji timnya. Jadi menurutnya DPRD tingkat pusat nggak ada lagi cerita soal pay rider. Mereka juga harus dibayar meskipun di batas minimum. Jadi Opa Espeleta bilang kita sementara menggodok dan mencari tahu berapa upah minimum rider yang layak untuk masing-masing kelas, entah itu di Moto3, entah itu di Moto2, entah itu di MotoGP. Nah, di saat yang sama juga dia bilang perkara soal jatah KTP untuk rider baru, rider rookie. Kan di British GP part pertama kan udah gue bilang, rider rookie dari Moto2 itu ditentukan oleh jatah KTP. Itulah kenapa Sergio Garcia meskipun dia memimpin klasemen jauh saat ini akan sulit untuk dia masuk di MotoGP. Kenapa? Karena dia punya jatah KTPS itu sudah digondol oleh si Permen sejak awal musim. Jadi dia udah nggak ada tempat. Dorna itu lebih ingin ada rider KTP lain daripada KTPS lagi. Jadi Opa Espeleta bilang gini, kami menginginkan lebih banyak keberagaman warga negara di MotoGP. Makin banyak KTP-nya akan semakin bagus, karena di saat yang sama itu akan menarik para penonton untuk datang ke sirkuit. Jadi lebih kepada nasionalismenya alih-alih kepada fans fanatik. Ini juga mereka manfaatkan untuk memperluas cakupan fans baru yang lebih didasari pada fanatisme nasionalisme, bukan ke fanatisme rider tanpa otak. Jadi mereka butuh penonton yang baru, yang masih sehat mentalnya, yang memang mau menonton di sirkuit karena mereka punya rasa nasionalisme. Jadi menurutnya Opa Espeleta, di masa depan MotoGP itu diharapkan memiliki lebih banyak KTP yang membalap. Karena selama ini ya memang kalau Anda rider terbaik, it's okay, tapi akan lebih mudah bagi Anda bergabung di MotoGP kalau Anda adalah orang Spanyol atau orang Italia. Sebenarnya orang Italia ini nggak segampang itu juga. Gampang kalau lu adalah anaknya VR46, karena VR46 itu punya pengkaderannya dan itu yang menjadi sumber kepercayaan bagi para pabrikan dan tim. Tapi kalau lu adalah rider Italia di luar VR46 memang agak susah. Siapa bilang gampang? Enggak, susah Kak. Tony Arbolino loh embang, karena dia bukan anak VR46. Jadi memang agak susah untuk bergabung. Ada ABR yang bilang, ini karena VR46 menguasai MotoGP. Enggak, karena dia punya sistem pengkaderan di akademi itu lebih dipercaya oleh tim dan pabrikan. Mereka tahu bahwa anak-anak ini secara teratur itu berlatih, secara teratur itu dikontrol performanya, secara teratur itu diminta memperbaiki semua kesalahannya, sehingga pabrikan dan tim itu lebih percaya kepada anak-anak dari akademi VR46 daripada non-akademi. Jadi kalau ada yang bilang lebih gampang kalau lu Italia, enggak juga. Gua enggak setuju dengan apa kata Carmelo Espeleta bahwa kalau lu Italia lu gampang naik. Enggak segampang itu. Lebih gampang kalau lu adalah anak akademi, karena anak akademi itu dipercaya kualitasnya, karena mereka itu sangat disiplin untuk latihan dan segala macam. Lu kalau nggak disiplin pasti didepak dari akademi, Kak. Itulah kenapa nggak gampang sebenarnya kalau lu KTPI. Cuman memang akan lebih gampang kalau lu anak akademi. Nah, sementara untuk rider Spanyol, nah itu meskipun lu bukan akademi, bukan apa, pokoknya yang penting ada sponsor lu aja. Bener, itu perkara sponsor dan duit kalau KTPS. Jadi mau bagaimana performa lu kalau sponsor lu nggak ada, ya maaf. Nah, jadi Opa Espeleta ditanya, maksudnya bagaimana itu? Konsepnya mau bagaimana?
Apakah rider KTPS dan KTPI akan dikurangi? Nah, ini nih, OPS Pelita emang jelas-jelas bilang kita pakai sistem jatah. Lihat aja Olimpiade. Olimpiade itu hanya menyediakan 3 orang di setiap cabang olahraga untuk diisi slotnya. Kalau 3 slot ini sudah terisi, ada 1 rider lain yang berada di posisi keempat meskipun dia lebih baik dari siapapun, tapi karena sudah nggak ada slot, ya dia nggak bisa masuk. Udah gue bilang ini perkara jatah. Jadi gue sih berembus sepoi-sepoi Trackhouse itu berencana untuk mengambil Ai Ogura. Katanya, sebenarnya gue masih tetap yakin mereka akan mengambil Joe Roberts. Ada beberapa pengamat yang mengendus bahwa ini cuma taktiknya Trackhouse supaya Joe Roberts nggak minta macem-macem. Gue nggak tahu apa yang bikin alot dia punya prakontrak, sampai menurut pengamat sebenarnya memang mereka mengincar Joe Roberts karena itu adalah 1, cawe-cawe, 2, karena mereka itu adalah tim Amerika yang mestinya nasionalismenya tinggi. Nggak mungkin mereka mengabaikan Joe Roberts ketika anak ini memang cukup menonjol di klasemen. Kecuali kalau klasemennya jauh banget kayak Jack Dixon itu memang udah nggak bisa dibela, Kak. Jadi ya sebenarnya menurut pengamat harusnya nggak ada alasan untuk Trackhouse menolak Joe Roberts. Karena kebanyakan tipikalnya tim Amerika itu adalah karena mereka sangat membanggakan Amerikanya. Nah kalau bisa dapat rider Amerika, kenapa enggak? Kenapa ditolak? Kenapa tiba-tiba memungut rider KTPJ? Tapi di sisi lain tetap dari sumber Spanyol katanya Ai Ogura sudah prakontrak dengan Trackhouse. Kita lihat siapa yang bener ini barang. Karena kalau Joe Roberts udah muncul tuh video interviewnya dengan Papi Pribrivio. Sementara Ai Ogura ya belum ada video, tapi banyak media di KTPS sana yang yakin bahwa sisa selangkah lagi untuk tanda tangan. Let's see siapa yang benar, jangan-jangan plot twist. Jadi ada pengamat yang bilang justru sepertinya ini adalah taktik Trackhouse untuk menang negosiasi dengan Joe Roberts. Gua nggak tahu Joe Roberts minta apa dalam klausulnya, gua nggak ngerti. Mungkin minta gaji, mboh. Karena memang kondisinya adalah Joe Roberts itu satu-satunya rider KTPA Kamsi yang bisa naik kelas dan layak naik kelas. Nah sementara di Pramac Yamaha, meskipun Jordan Mencela menolak keras opsi ini, tetap cawe-cawe yang menang. Jadi LM melalui Dorna itu memaksakan Yamaha untuk mengambil seat semua jatah di Pramac dengan menunjuk Papa Pip. Jadi katanya semua seat di Pramac itu akan diisi oleh seat jatah pabrikan, Papa Alice dan Papa Pip. Jadi Pramac nggak akan ada kesempatan untuk merekrut KTPI yang gosipnya adalah Tony Arbolino, yang sebenarnya ya Snake Taro sebenarnya nggak mau sih Tony Arbolino karena dia tahu ini motor bapuk dan dia merasa Tony Arbolino nggak layak dapat motor bapuk. Itu kan teman baiknya, dia tahu motornya, jadi dia pikir kalau misalnya Tony Arbolino bergabung itu agak kasihan sih karena ini motor bapuk banget, lu layak dapat motor yang lebih baik, entah itu lu di Ducati kah, di Aprilia lah, itu kan lu KTPI, jadi mestinya lebih gampang untuk bergabung dengan para pabrikan KTPI. Tapi karena nggak ada KTPI lain yang layak untuk mengisi seat jatahnya Pramac, Snake Taro bilang oke, nggak apa-apa lah Tony Arbolino, karena memang Tony pengen banget naik di MotoGP berapa kali kan, batal lagi. Nah kenapa enggak sekarang? Sayangnya ya embang itu nama gara-gara cawe-cawenya DPRD tingkat pusat yang memaksakan Papa Pip bergabung. Kenapa? Karena Papa Pip adalah satu-satunya rider KTP Aussie yang akan menjadi senjata untuk mengundang para fans untuk datang ke sirkuit Phillip Island. Kalau kalian dengar podcast gue sebelum-sebelumnya, gue lupa di podcast mana ya, gue bilang ini adalah perkara soal mesin uang, nasionalisme. Karena di Phillip Island itu kan kalian tahu cuacanya kan kadang bagus kadang enggak. Jadi belum tentu lu untung kalau lu kesana. Biasanya lu buntung. Jadi kalau misalnya race-nya harus batal kayak tahun lalu, ya paling enggak lu lihatlah Jack Miller. Bener nggak? Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah kemarin ada yang bilang kayaknya Papa Pip kurang cocok deh di situ. Karena selama ini Papa Pip itu mengendarai motor V4. Katanya lebih bagus kalau Sarko yang kesana. Karena kan Sarko juga KTPF, Snake Taro juga KTPF, ngumpul lah di sana. Sebenarnya ya bisa, karena Sarko juga kan awalnya bergabung dengan Tech 3 Yamaha, masih ingat? Jadi dia tahu lah sedikit seluk-beluknya mesin M1 Yamaha. Tapi
Kan Sarko lagi terikat kontrak sama LCR, itu aja dia sudah, ya sebenarnya dia udah motong sih, tapi karena kontrak dia masih lama ya mau nggak mau, lagian dia juga dibayar mahal Kak. Nah ngomongin soal Sarko, kita ngomongin lah soal LCR lagi, balik lagi Kak. Jadi Cesinello itu bilang kemarin bahwa mereka sebenarnya dalam tekanan. Karena masih ingat ketika Papi Peripuik bilang targetnya Honda adalah tengah musim paling nggak mereka podium. Jangankan podium, poin aja susah banget Kak. Aduh, jadi semuanya dalam tekanan dan Cesinello bilang di seri Motegi nanti semua manajer akan berkumpul dan disidang sama petinggi pusat. Jadi ya, Cesinello bilang kita juga nggak bisa menyalahkan para rider ya, emang motornya kayak gitu gimana? Ya memang di Silverstone kemarin Zarco adalah rider terbaik Honda yang finish, sementara Luca Marini udah capek-capek finish point kena penalti. Jadi Luca Marini itu ditanya soal dia punya performa. Jadi dia bilang gini, Zarco punya mesin itu adalah mesin yang dipakai di Valencia. Jadi masih ingat ketika tes Valencia tahun lalu yang dia finish P4? Masih ingat? Pakai mesin itu si Zarco dan gak ada update-update lagi. Itu toh mesinnya. Dia cuma bisa menguji part. Jadi mesinnya itu toh kalau dia dapat update itu adalah update part, bukan update mesin. Sementara duo pabrikan Honda itu pakai mesin yang baru yang lebih kurang powernya, lebih powerless karena mereka tujuannya adalah mencoba mencari grip. Jadi Luca bilang ya, karena Zarco punya itu adalah mesin edisi pertama di tahun ini, artinya masih spek C atau spek B, karena spek A dipakai oleh para pabrikan, ya nggak bisa dibilang spek A juga, karena kan mesin baru lagi nanti mereka di Austria, jadi anggaplah spek B, spek C lah, pokoknya spek paling rendahnya Honda lah untuk tahun ini, itu dipakai oleh Zarco, dan Luca Marini bilang itu mesin terlalu liar, memang cepat tapi liar. Hanya rider dengan riding style tertentu yang bisa mengendarai motor itu, tetapi untuk jangka panjang itu nggak bisa dikendarai. Memang dia cepat, tapi nggak ada gripnya. Jadi kalau dipaksa nggak cocok dengan riding stylenya dan itu motor liar, pasti crash. Itulah jawaban kenapa Papa Yohan itu sering crash awal musim, karena dia memang sering memaksa. Dan itu ternyata nggak cocok dengan riding stylenya. Nah beda dengan Zarco. Zarco lebih tahu mengendarai motor ini meskipun kondisinya kurang grip, tapi dia bisa cari tweaknya gimana caranya supaya bisa dikendarai. Tapi Luca Marini bilang itu jangka pendek memang solusi yang bagus, tapi untuk solusi jangka panjang itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum tahu tahun depan siapa lagi rider di Honda. Jadi memang base yang kita cari sekarang adalah diturunin dulu powernya supaya kita bisa dapat grip ban belakang. Kalau sudah dapat grip ban belakang, baru kita naikin lagi power mesinnya. Itulah kenapa Papa Yohan bilang, saya nggak sabar nunggu mesin baru di Austria nanti. Karena ini motor lelet banget ya memang. Luca Marini bilang ya, saya yang pilih ini mesin. Karena kita memang cari grip ban belakang dulu intinya, dan itu sudah didapat. Sisa gimana caranya kita pelan-pelan naikin lagi ini powernya, karena mereka pengen punya kecepatan tikungan yang lebih baik. Karena Luca Marini bilang kalau pakai motor ini itu agak susah buat dapat kecepatan tikungan yang mumpuni. Karena dengan riding style yang umum milik para rider Honda saat ini, itu kami harus mengerem lebih awal dan harus benar-benar totally berhenti baru bisa nikung, dan itu artinya kami kehabisan hampir 1 detik di setiap lap. Jadi memang intinya adalah kami mencoba untuk mendapatkan grip ban belakang supaya ketika nikung kami bisa dapat kecepatan tikungan yang lebih bagus, dan setelah itu baru kita naikin lagi powernya supaya bisa cepat di trek lurus. Jadi ini seperti ala-ala Yamaha M1 versi V4 lah. Kita lihat apakah di Austria nanti mereka bisa dapat mesin yang lebih bagus hasilnya, kita lihat. Sementara perpanjangan antara LCR dengan Honda, feeling gua adalah baru pengumuman di Motegi nanti setelah mereka meeting panjang para manajer. Gosip berhembus sepoi-sepoi memang Papi Peripuik berencana untuk dikudeta. Di saat yang sama Repsol akan mengakhiri kontraknya dengan Honda. Jadi ada kemungkinan Papi Cesinello akan menggantikan Papi Peripuik. Nah ini, apakah LCR akan digantikan oleh orang lain yang mengurus, atau memang timnya yang beneran akan bubar di mana Zarco itu berarti masuknya ke Idemitsu? Who knows? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas, semoga gue salah bahwa Papi Peripuik juga dalam review
dan ada potensi bahwa Cesinello yang akan menggantikan. Cesinello memang nggak berencana untuk hengkang dari Honda karena memang dia dari lama bilang saya ini adalah orangnya Honda sebenarnya. Jadi akan sulit bagi saya untuk pindah dari Honda. Itulah kenapa gue bilang sulit bagi BMW untuk membujuk LCR. Karena kalau dia perpanjangan dengan Honda di Motegi nanti itu artinya tahun 2026-2027. Paling nggak 2 tahun. Biasanya itu akan 5 tahun seperti VR46. Akan jangka panjang karena mereka adalah bagian dari tim resmi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Karena Pramac juga kan 7 tahun, 5+2. Jadi memang kalau tim satelit resmi itu 5 tahun minimal. Masih ingat ketika Bebe Vale bikin tim di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu kan mereka rebutan sama Petronas tuh. Nah, waktu itu Petronas katanya itu berencana untuk perpanjangan kontrak selama 5 tahun dengan Yamaha. Tapi setelah digodok, ujungnya cuma 1 tahun karena Petronasnya bubar. Jadinya cuma 1 tahun dengan nama RNF. Ujungnya habis kontrak RNF-nya pindah ke Aprilia. Jadi memang akan sulit untuk BMW mengakuisisi LCR. Honda nggak akan gampang melepaskan LCR dan Cesinello juga rencananya memang memperpanjang kontrak dengan Honda. Ditambah lagi kalau dia menjadi penggantinya Papi Peripuik, akan susah untuk LCR lepas dari Honda. Nah, ngomongin soal kemarin ini di Honda, kita ngomonginlah Bebe Vale. Jadi Bebe Vale kemarin itu mengkritik Ducati. Gue sebenarnya nggak bilang mengkritik Ducati sih. Dia ditanya soal keputusannya Ducati memilih dia punya musuh besar. Si Marc Marquez itu menjadi teammate-nya Pecco Bagnaia. Kan sejak awal dia bilang saya nggak setuju dengan pemikiran bahwa keputusan untuk mengambil Marc Marquez sebagai teammate-nya Pecco Bagnaia ini ada sisi bagusnya, yaitu Pecco Bagnaia diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dengan senjata yang sama dia lebih baik dari seorang Marc Marquez. Jadi Bebe Vale bilang nggak perlu membuktikan apapun, dia itu udah jurdun 2 kali dengan motor yang sudah lama banget belum pernah jurdun. Ya hampir jurdun, tapi belum pernah jurdun. Nah dia yang bawa itu jurdun setelah zamannya Stoner. Jadi dia nggak perlu membuktikan apapun bahwa dia adalah jurdun. Dia sudah jurdun 2 kali berturut-turut malah. Jadi menurut saya itu Pecco nggak memerlukan seorang Marc Marquez untuk melegitimasi jurdunnya dia. Karena saya tahu dia ini adalah rider yang punya keistimewaan tersendiri, yang tahu bagaimana mengolah informasi pada motornya untuk mengembangkan motornya, dan dia memanfaatkan keunggulan motornya dengan 100%. Sementara rider lain tidak. Jadi menurut saya itu bukan alasan yang tepat untuk menjadikan Marc Marquez sebagai adipati Ducati, karena sebenarnya itu juga melawan filosofi yang dipelihara oleh Ducati selama ini, yang menjadi pemikat bagi para rider muda untuk bergabung di Ducati, karena selama ini Ducati itu memiliki jenjang pengkaderan. Gini, Ducati yang membuat dia itu sangat menarik bagi para rider di kelas Moto2 itu karena mereka punya jenjang pengkaderan di mana Anda harus bersaing untuk bisa berada di puncak, menjadi raja atau adipati Ducati. Jadi mereka saya mulai dari bawah, saya mulai dari tim satelit, tetapi tujuannya adalah menjadi rider di tim utama Ducati, di tim pabrikan. Jadi selama ini kita itu sudah tahu pilihannya adalah Jorge Martin atau Marco Bez. Karena ini akan udah jadi adipati, bener? Jadi kalaupun mau diganti ya pilihannya adalah Jorge Martin atau Marco Bez. Karena mereka ini ada di piramidnya Ducati, ada di jenjangnya Ducati, adalah kader-kadernya Ducati. Tetapi dengan perubahan tiba-tiba ini Ducati memilih rider tua hanya dengan alasan ingin melegitimasi jurdunnya Pecco. Jelas para rider muda ini merasa dihianati. Pramac pun merasa dihianati karena tujuannya Pramac selama ini di Ducati adalah untuk menjadi tempat pengkaderan bagi rider muda untuk nantinya dipromosikan menjadi adipati atau raja Ducati. Jadi Bebe Vale bilang, sejujurnya saya tidak mengerti ada apa dengan keputusannya Ducati ini. Ini dinilai kritik untuk Ducati oleh para jurno. Nah,
Perkara pengkaderan ini yang justru dibawa-bawa oleh Papi Peri Gigi ketika menjelaskan kenapa Morbidelli nggak bakal dapat motor pabrikan tahun depan. Aturannya, kalau VR46 adalah pengganti Pramac, maka perlakuannya akan sama seperti Pramac, di mana mereka akan mendapatkan 2 motor pabrikan. Aturannya. Karena tim satelit resmi di pabrikan lain itu memang dapat motor pabrikan semua. Bener nggak? Pramac tahun depan di Yamaha bakal dapat motor pabrikan. Trackhouse tahun depan di Aprilia bakal dapat motor pabrikan. Tech 3 tahun depan di KTM bakal dapat motor pabrikan. LCR di Honda itu pasti dapat motor pabrikan. Bahkan Takaki Nakagami yang di Idemitsu juga dapat motor pabrikan ya, meskipun speknya C juga. Tapi motor pabrikan juga, Kak. Jadi menurutnya Uchiha wajar bahwa dia minta diperlakukan sama dengan Pramac. Nah, ini alasannya Papi Peri Gigi ini agak-agak di luar nurul sih kalau menurut gue. Gini, dia justru membawa faktor pengkaderan sebagai alasannya dia. Jadi dia bilang gini, tahun depan kami akan ada 6 motor di track dan hanya ada 3 motor pabrikan karena menurut kami itu akan imbang. Jadi 3 pabrikan, 3 bekas. Karena menurut kami para rider pemula dan para rider barunya Ducati itu sebaiknya pakai motor bekas. Karena mereka masih harus mempelajari sistem dan karakternya motor Ducati. Nah, ini yang menurut gua nggak masuk di akal. Kenapa? Karena kalau mau bilang rider senior yang bukan pemula dan bukan rookie, Alex Marquez itu udah mulai bangkotan loh di Ducati. Morbidelli statusnya akan sama dengan Alex Marquez tahun ini kalau dia tahun depan. Kan Alex Marquez bergabungnya tahun lalu, bener? Nah, Morbidelli bergabungnya tahun ini. Sementara kalau tahun depan Morbidelli statusnya akan sama dengan Alex Marquez tahun ini. Jadi sebenarnya Alex Marquez kalau mau dibawa alasan pengkaderan yang nggak cocok untuk Alex Marquez. Bener nggak sih? Tapi ya begitulah, memang ada media dan jurnal yang akhirnya mempertanyakan pernyataan ini. Ya kalau gitu nggak cocok dong alasan ini untuk Alex Marquez yang bakal dapat motor bekas tahun depan. Karena dia itu nyaris bangkotan di Ducati. Bahkan dia lebih duluan dari kakaknya. Kakaknya jadi adipati. Bener? Menang juga belum? Bener? Ada yang bilang kayaknya nih Ducati akan mensabotase Enea dan Jorge Martin supaya nggak menang Jurdun. Kita lihat, santan instan berbicara. Nah, alasan lainnya Papi Peri Gigi soal 3 mesin pabrikan tahun depan itu adalah menurut dia untuk mengembangkan motor itu nggak perlu pakai motor pabrikan. Menurut dia, pakai motor bekas pun kita bisa ngambil data. Ya, kalau menurut gue sih, iya bisa pakai motor bekas ngambil data. Tapi itu lebih untuk ngambil data aero atau data part atau data pengembangan musim berjalan. Tapi kalau itu adalah untuk mengambil data sebagai persiapan untuk bikin motor di tahun berikutnya, jelas motor bekas nggak bisa dipakai datanya. Kenapa? Karena pengembangan motor bekas itu udah mentok. Mereka cuma bisa untuk mengambil data part dan aero, tapi nggak bisa untuk mengambil data mesin. Jadi menurut gua memang tahun depan ini nggak akan kelihatan dampaknya. Karena kan memang mereka akan turun 3 mesin pabrikan. Tapi ini akan kelihatan dampaknya di tahun 2026. Karena mereka hanya bisa punya 3 mesin untuk data pengembangan tahun berikutnya. Ini juga yang dibilang oleh Peko. Jadi Peko itu, mulai nih ada clash in the house. Kalau kalian nonton series House of Dragon, ini adalah clash in the house. Jadi Peko itu kurang setuju dengan pendapatnya Papi Peri Gigi. Jadi Peko itu bilang gini, justru kalau 4 mesin pabrikan di track itu akan lebih bagus karena kita bisa mengumpulkan data dari para rider berbeda yang punya riding style berbeda, yang punya setup berbeda untuk pengembangan ke tahun berikutnya. Tapi ya sebenarnya nggak akan terlalu banyak bedanya kalau yang turun cuma 3 mesin. Tapi menurut saya lebih bagus kalau yang turun adalah 4 mesin pabrikan. Karena dia tahu seniornya dia di akademi, Morbidelli itu bakal dapet motor bekas. Ingat, Morbidelli ini adalah rider pertamanya VR46 yang bergabung di kejuaraan. Dia ini sebenarnya adalah panutannya anak-anak akademi. Sampai dia cedera dan dia membapuk bersama Yamaha. So, kita ngomongin Peko, kita ngomongin lah perkara curi kintil. Sylvain Guidoli, legendanya Suzuki, yang juga adalah komentator di sebuah media KTP Inggris, itu mengkritik si Colas Marc Marquez. Jadi dia bilang gini, terus terang saya juga setuju dengan Peko. Kenapa? Karena ini membuat persaingan tidak sehat.
Di satu sisi ada rider yang sangat berusaha keras untuk bisa mendapatkan lap terbaiknya dengan cara jujur. Di sisi lain ada rider yang mengeluarkan usaha sesedikit mungkin untuk bisa dapat hasil yang terbaik dengan cara memanfaatkan kerja keras orang lain. Itu tidak fair memang. Jadi Guentoli bilang, memang Marc Marquez merasa bukan dia yang disindir, tapi semua orang tahu itu adalah dia yang disindir. Ya, memang bukan cuma dia sendiri yang curi-curi kintil, tapi yang paling sering curi kintil itu adalah dia. Terutama karena dia adalah seorang Marc Marquez, figur yang nggak bisa dilewatkan oleh siapapun. Kalau ada yang lain curi-curi kintil, entah itu Raul Fernandez lah, entah itu, ya taruhlah Augusto Fernandez, figur-figur yang lu nggak tahu siapa gitu ya. Tapi kalau seorang Marc Marquez itu akan sulit untuk diabaikan. Nah, sementara justru dia adalah rider yang paling sering dan paling terlihat rajin banget curi kintil. Kejadian ketika di kualifikasi 2 dia ngintil Marcobes, itu menarik perhatiannya Guintoli. Jadi dia bilang gini, ya Marc Marquez itu masalahnya ada selalu mendapatkan cara untuk bisa menempatkan dirinya di trek di mana dia bisa towing sama orang lain. Nggak tahu gimana caranya dia muter-muter, entah itu di sektor 1, entah itu di sektor 2, tapi dia akan tahu caranya gimana dia menunggu rider yang dia incar itu lewat lalu dia curi kintil. Jadi nggak harus nunggu di sektor 3 atau sektor 4, dia selalu punya cara untuk menghindari ketahuan dicuri kintil. Dia sisa nunggu aja rider yang dia incar itu lewat, dia ikut. Jadi memang Marc Marquez itu diuntungkan dengan cara seperti ini, kecuali rider yang dia ikuti ternyata tidak secepat yang dia inginkan. Karena kan kalian tahu, Marc Marquez dengan jelas bilang bahwa dia sebenarnya berniat untuk curi kintilnya di Gia. Tiba-tiba Marcobes nongol. Dia memutuskan untuk gua curi kintilnya Marcobes. Ujung-ujungnya ternyata Marcobes punya tarikan untuk towing itu nggak sebaik di Gian Antonio dan dia marah. Guintoli bilang, come on man, lu nggak bisa dapat semuanya. Lu nggak bisa dapat orang-orang terbaik dan giliran lu dapat orang yang nggak memuaskan lu marah. Nggak bisa begitu men. Bukan berarti saya membenci Marc Marquez. Saya suka sama Marc Marquez, tapi lu nggak bisa seperti itu terus. Guintoli yang bilang, bukan gue ya. Jadi menurutnya Guintoli, tugas utama Simon Cravar sebagai RD tahun depan adalah membinasakan towing. Kalau Pecco menggunakan solusi melihat catatan waktu sektor per sektor, Guintoli punya pakai caranya gua, yaitu melihat berapa persen perubahan antara lap sekarang dengan lap sebelumnya. Jadi menurutnya Guintoli harus ada batas 110-120% antara lap sebelumnya dengan lap yang dicetak ketika dia towing. Kalau dia towing ternyata cetakan waktunya lebih dari 120% dari cetakan waktu sebelumnya, fix dia towing, fix dia curi kintil. Kan ini yang gue bilang, kalau dia tiba-tiba naik begitu jauh dia punya catatan waktu, itu artinya ketahuan dia curi kintil. Itu namanya benar-benar mencuri kintil. Jadi menurutnya Guintoli, lihat aja, kalau cetakan waktunya ketika dia towing itu di atas 120% dari cetakan lap sebelumnya, itu fix towing dan itu harus kena sanksi. Udah gue bilang kan, itu sebenarnya harus kelihatan waktunya. Dilihat aja dari waktunya, mau lu di situ mau lama kek, mau cepet kek, terserah. Tapi kalau lu cetak waktu dan lu towing dan tiba-tiba naiknya itu sangat drastis, ketahuan lah lu curi kintil. Makanya gue bilang, ngintil sama curi kintil itu memang jauh beda sebenarnya. Kalau ngintil, cetakan waktu lu itu memang bagus, tapi nggak terlalu bagus. Tapi kalau curi kintil, wow. Itu bahkan bisa jauh lebih cepat dari yang lu kintil. Jadi Guintoli bilang, ini adalah tugas utamanya Simon Cravar nih, untuk membinasakan towing. Karena itu memang contoh yang buruk untuk Moto3, yang mana faktor keselamatan itu nggak terlalu diperhatikan oleh rider-rider Moto3. Yang penting gua ngintil, karena idola gua ngintil. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, selain membahas kritikan Pecco soal curi kintil, mereka juga membahas soal Pecco yang pengen ikutan Suzuka 8 Hours. Jadi memang kalau kalian dengar perkataannya Papi Tardosi itu bilang bahwa ya Pecco Bagnaia itu sangat tertarik untuk ikutan Suzuka 8 Hours karena Bebe Vale gurunya itu pernah ikutan dan menang di sana. Jadi sekali ikutan dia menang. Ya memang Morbidelli juga pernah ikut. Jadi dia merasa pengen juga ikutan gitu loh. Dan kalau bisa pengen menang, makanya dia bilang kalau bisa dipersiapkan sebaik mungkin karena saya pengen turun untuk menang. Bukan turun untuk hore-hore aja. Nah menurutnya, pertama sih Neil Hudson yang bilang, sepertinya itu akan sulit. Kenapa? Karena ini biasanya diadakan di jeda musim.
Dan itu akan sangat beresiko bagi para pembalap untuk ikutan Suzuka 8 Hours sementara mereka harus memikirkan kejuaraan. Terutama kalau misalnya Pecco mau ikutan Suzuka 8 Hours tahun depan. Kenapa? Karena tahun depan dia akan punya Marc Marquez sebagai teammate-nya. Jadi kalau dia kenapa-kenapa di 8 Hours, nah itu akan merugikan dia. Menurutnya Ned Hudson. Guintoli sendiri punya pendapat berbeda. Dia bilang, iya sebenarnya itu adalah faktor yang sangat bagus untuk Suzuka 8 Hours. Karena selama ini nggak ada pabrikan Eropa yang ikutan dan baru Ducati. Jadi kalau misalnya Pecco ikutan, ini kemungkinan akan menarik para pabrikan Eropa lainnya untuk ikutan bergabung. Dan itu adalah salah satu faktor promosi yang bagus untuk Suzuka 8 Hours. Tetapi ya memang akan ada resiko, terutama kalau memikirkan soal kejuaraan. Tapi itu kan adalah balapan tim. Jadi bukan cuma kecepatan yang diperhatikan, tetapi kehati-hatian. Karena sekali crash itu lu gagal total. Jadi akan sangat kecil kemungkinan para rider itu memaksakan diri cepat ala-ala MotoGP. Tapi mereka akan lebih berusaha untuk memanage ban, memanage waktu, dan kalau lu mau memanage ban artinya lu nggak boleh mempush. Dan itu biasanya lu kalau nggak mempush ya lu nggak crash. Itulah kenapa banyak rider yang tertarik ikutan Suzuka 8 Hours. Karena bebannya nggak ditanggung sendirian dan lu juga nggak perlu gila-gilaan mempush ala-ala MotoGP sebenarnya. Jadi Guintoli bilang, iya menurut saya ada kemungkinan tapi ya kita lihatlah. Gue lupa satu lagi, perkara soal Papi Pririvola. Jadi Papi Pririvola itu mengaku salah soal omelan para ridernya di Aprilia. Jadi kan papa kembar bilang, ya motor kami udah bagus sebenarnya. Update aero yang dibawa itu sudah bagus karena saya bisa cetak pole, saya bisa cepat dikualifikasi. Tapi ya kalau balapan panjang lihat lagi kak, lihat aja jeda waktunya kak. Ya memang kalau sama Pecco bedanya cuma 2,5 detik. Tapi coba dari Enea, 10 detik, 20 detik kak. Aduh itu jauh sekali. Nah sementara Papa Nina lebih parah lagi ngerubalnya. Dia bilang itu mah bukan gara-gara Ducati yang makin berkembang dan makin bagus update-nya selama tengah musim, tapi Aprilia yang mundur. Nah ini yang dibantah sama Papi Pririvola. Jadi dia bilang bukan berarti Aprilia mundur juga. Kalau dilihat dari tahun lalu di mana kami menang di sini, kami lebih cepat 20 detik loh kak. Jadi kalau mau dibilang mundur juga ya nggak juga gitu. Tapi ya memang kami sangat tertinggal jauh dari Ducati. Yang sayangnya ini adalah sirkuit yang sebenarnya kami unggul dibandingkan Ducati. Ducati itu selama ini nggak pernah mendominasi di Silverstone. Tiba-tiba sekarang mereka masuk top 10 semua. Jadi kami perlu melihat hati nurani kami apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, sejak kita pindah balapan di Eropa, selalu ada motor Aprilia yang start dari bagian depan. Pasti ada yang start dari front row. Bagus selama akhir pekan, selalu lolos Q2, selalu bertahan di sprint race, tapi begitu hari Minggu udah ada bye-bye. Jadi Papi Pririvola bilang, sepertinya kami harus mengubah strategi kami setiap weekend. Kami harus berubah perencanaannya. Kemungkinan kami akan menggunakan hari Jumat itu untuk mencari tahu setting untuk balapan hari Minggu. Meskipun itu artinya kami harus mengorbankan sesi prakualifikasi. Sesi PR itu kan 1 jam tuh. Itu sebenarnya lumayan untuk cari setup. Tapi resikonya lu akan masuk Q1. Karena lu sibuk nyari setup untuk balapan. Jadi Papi Pririvola bilang, ya sepertinya kami harus mencari tahu setup balapan yang tepat di hari Minggu, di hari Jumat. Tetapi ya itu akan meresikokan kami untuk masuk ke Q1. Tapi kalau memang itu adalah langkah yang harus diambil, ya mungkin ini yang harus kami ambil. Supaya kami bisa mengejar Ducati di hari Minggu. Kenapa? Karena biar bagaimanapun poin klasemen yang sangat penting itu adalah hari Minggu, bukan di sprint race. Jadi kita lihat nanti di Austria bagaimana mereka punya strategi. So itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau lama, gue nggak tahu ini berapa menit. Anyway, hari Sabtu atau hari Minggu seri Austrian GP mungkin gue akan ada miss untuk update. Kalau hari Sabtu itu berarti mungkin sesi kualifikasi. Kalau hari Minggu mungkin itu sesi warm up. Karena gue rencana untuk keluar kota mau motoran. Dan gue takutnya sampai nggak tepat waktu di kota yang gue rencanakan pergi. Karena gue naik motor dan udah lama gue nggak motoran untuk jarak sekitar 500-600 km. Jadi mungkin itu akan butuh sekitar 4-5 jam. Dan gue nggak tahu apakah gue akan sampai tepat waktu siang atau sore sebelum sesi dimulai. Jadi
Gua cuma bilang mungkin gua akan miss di situ, but let's see. Oke, mudah-mudahan juga cuaca bagus. Karena kalau hujan ya berarti gua lebih lambat lagi sampainya. See you next time guys. Bye-bye.